lewat channel Pastor Deso. Tuhan jamah setiap hati, bahkan setiap firman Tuhan yang akan ditabur boleh menjadi kekuatan bagi setiap tubuh kami semua, bagi setiap jiwa kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang membutuhkan setiap berkat-berkat jasmani, biarlah Tuhan tambah-tambahkanlah, bukakanlah setiap jalan-jalan berkat itu. Yang merindukan pemulihan di dalam setiap hubungan-hubungan mereka, pulihkanlah mereka. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Kami percaya, sementara kami menyembah, sementara kami duduk diam di kaki Tuhan, Roh-Mu bekerja, memulihkan, menyembuhkan, in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Apa kabar pagi hari ini? Ya, tidak terasa sudah tanggal 25 Mei. Ya, Bapak Ibu saudari, minggu depan sudah awal Juni saja ya dalam setiap hidup kita semua. Haleluya. Rasanya kemarin-kemarin baru merayakan Natal ya Bapak Ibu saudari. Cepat sekali ya waktu itu. Kalau nggak dihitung-hitung cepat Bapak Ibu saudari. Tapi kalau dihitung-hitung kayaknya lama. Ya, tetapi bersyukur Bapak Ibu saudari yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa terbangkan gift, saudara juga bisa tulis ya terberkati ya setiap hari. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara hadir ya, atau saudara mengikuti channel ini. Supaya teman-teman yang lain juga tahu, Bapak Ibu saudari, ini dari berbagai lintas denominasi, lintas generasi ya Bapak Ibu saudari ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, bahkan lintas negara ya. Saudara, kita hadir di tempat ini. God bless you ya setiap teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menulis terberkati setiap hari lewat channel Pastor Deso. Ya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Izinkanlah saya berbagi setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudari yang terkasih. Saudara, saya ingin kita semua membayangkan sebuah momen yang mungkin Bapak Ibu saudari di dalam setiap kehidupan kita semua sangat akrab dalam setiap hidup saudara, atau di dalam sebagian besar dari kita mungkin yang ada di tempat ini. Saudara, momen ketika kalian duduk di depan laptop, di depan komputer, di larut malam dalam setiap hidup kalian. Kalian melihat angka-angka penjualan dalam bisnis, dalam usaha. Kalian melihat angka-angka gaji kalian yang tidak kunjung naik dalam pekerjaan kalian. Sementara tagihan operasional, tagihan gaji karyawan sudah menanti di setiap awal bulan. Atau momen-momen ketika kalian mengendarai motor, mengendarai mobil ketika pulang kerja, menembus setiap kemacetan dengan pikiran yang penuh dengan kecemasan karena ada desas-desus pengurangan karyawan di kantor kalian semua kalau kondisi ekonomi ini tidak berubah. Saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang bergeser begitu cepat, ketakutan itu seringkali menjadi polusi yang paling cepat meracuni setiap kehidupan iman kita semua. Kita terjebak dalam mode bertahan hidup ini, atau survival mode ya, survival mode ya, mode bertahan hidup. Kita mulai mengukur masa depan kita hanya berdasarkan tebalnya dompet kita. Kita mengukur Bapak Ibu saudari masa depan kita hanya berdasarkan kestabilan ekonomi ya, baik negara, baik keluarga, baik hubungan-hubungan kita semua. Tetapi hari ini firman Tuhan datang bukan untuk saudara menepuk pundak kita dan berkata sabar ya, dunia memang sedang susah, negara kita memang sedang sulit. Saudara, tidak demikian. Firman Tuhan datang tentunya mau mengajak saudara belajar melalui kisah seorang anak muda nanti yang bernama Yusuf. Untuk apa? Menghentak kesadaran kita bahwa di dalam diri kita, saudara, ada roh yang sama yang merancang alam semesta ini. Masa ketidakpastian ini bukan waktu bagi kita untuk melipat tangan dan bersembunyi di dalam setiap ketakutan-ketakutan dalam hidup saudara dan saya. Ini adalah waktu bagi anak-anak Tuhan untuk bangkit. Amin. Ini adalah waktu bagi anak-anak Tuhan untuk membawa insight ilahi, hikmat ilahi, divine insight di dalam setiap hidup saudara. Sehingga Bapak Ibu saudari,
kita mengubah atau kita mampu mengubah krisis menjadi sebuah ladang inovasi yang kudus dalam setiap apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Amin. Saudara-saudari, setiap keluarga-keluarga di dalam Kristus dimanapun kalian berada, mari kita jujur satu sama lain hari ini. Berapa banyak dari kita yang kalau hari Minggu memuji Tuhan dengan begitu excited, begitu dahsyat, kita berkata Tuhan sanggup, Tuhan besar. Tetapi ketika hari Senin, saudara mulai melihat setiap nota tagihan, atau saudara melihat sepinya pembeli. Kemarin ketika ada beberapa daerah Bapak Ibu Saudari di Sumatera yang listriknya mati, ya Bapak Ibu Saudari, saya sempat melihat ada seorang ibu, ya dia bilang, gimana sih ini mau jualan tapi listrik ini mati, barang-barang dagangan saya ini pada, ya istilahnya kalau dia naruh kulkas jadi nggak bertahan lama Bapak Ibu Saudari. Dia ngadu lewat media sosial, ya supaya bisa sampai mungkin ke pemerintah Bapak Ibu Saudari. Ya, dia merasa dia sudah membayar pajak, dia sudah membayar listrik dan lain sebagainya. Tetapi ya pada satu ketika atau beberapa waktu yang lalu, ya saya nggak tahu sekarang masih terjadi atau tidak, ya blackout Bapak Ibu Saudari, ya listrik itu padam, dimatikan. Ya tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudari, tetapi yang saya mau sorot adalah bagaimana respon ibu itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dia merasa sepi sekali pembeli, udah sepi, tambah lagi listriknya mati Bapak Ibu Saudari. Ya, lalu kemudian iman kita ketika kita mengalami seperti itu, kita langsung menciut. Saudara, iman kita langsung menciut, menjadi sekecil debu di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita memisahkan Alkitab dengan meja kerja kita. Kita berpikir Tuhan hanya ada di dalam ruang ibadah yang ber-AC. Sementara di pasar, di kantor, di tempat usaha bisnis saudara, di ruko, di tempat di mana kita berbisnis, kita ditinggalkan sendirian untuk bertempur dengan kekuatan kita sendiri. Saudara, kita seringkali berpikir seperti itu. Akibatnya ketika krisis ekonomi melanda di dalam setiap kehidupan kita, respon kita sama persis dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita panik, kita mengeluh, kita mulai bersungut-sungut, kita juga mulai menghalalkan segala cara demi bertahan hidup dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini tentunya kita akan belajar dari Kejadian nanti Bapak Ibu Saudari pasal yang 41. Pada saat itu Mesir tidak sedang menghadapi inflasi yang biasa. Mereka menghadapi ancaman kepunahan karena kelaparan global pada saat itu. Jadi kelaparan global bukan hanya prediksi masa depan, ya makanya negara-negara berlomba di dalam membangun ketahanan pangan Bapak Ibu Saudari. Tetapi kelaparan global itu pernah juga terjadi. Ancaman itu pernah terjadi dalam setiap kehidupan Yusuf bersama Firaun pada saat itu, khususnya di dalam setiap kerajaan Mesir. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka menghadapi ancaman kepunahan karena kelaparan global. Tetapi di tengah-tengah kepunahan itu, saudara, Tuhan tidak memunculkan seorang pengkhotbah di kuil Firaun. Saudara, Tuhan tidak memunculkan seorang pendeta atau seorang pengkhotbah di kuil itu, melainkan Tuhan memunculkan seorang yang jago administrator, seorang ahli strategi, ya, makroekonomi di dalam setiap kehidupannya. Seorang itu bernama Yusuf. Saudara, Firaun bahkan tercengang dan berkata, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, kata Firaun. Saudara, dunia sedang haus melihat Yusuf-Yusuf yang baru. Dunia tidak butuh setiap khotbah-khotbah kita di hari Minggu saja. Jika hari Senin kita tidak bisa memberikan solusi bagi kemacetan-kemacetan, masalah-masalah di tempat pekerjaan kita hari-hari ini. Bapak Ibu, Tuhan menantang kita semua. Maukah kita membawa setiap ruang kerja kita ke mezbah doa dan mengizinkan Roh Kudus melahirkan inovasi-inovasi yang kudus melalui setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang akan kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Sehingga Bapak Ibu saudari, ya kita mau belajar mengenai mengubah krisis menjadi ladang inovasi yang kudus. Ya, mengubah krisis
menjadi ladang inovasi yang kudus. Kejadian pasal 41 kita buka dulu yuk. Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 39. Ya, saudara bisa buka Alkitab saudara. Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Yusuf itu tidak sekedar bertahan saat kelaparan global melanda Mesir, tetapi dia memimpin dengan hikmat. Dia memimpin dengan strategi makroekonomi yang luar biasa, yang tentunya didapat langsung dari Tuhan di dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, maka di tengah-tengah masa ketidakpastian ekonomi, itu bukanlah waktu bagi anak-anak Tuhan untuk ketakutan, untuk bersembunyi, melainkan waktu bagi setiap anak-anak Allah dimanapun kalian berada untuk tampil membawa solusi, untuk tampil membawa hikmat, untuk tampil membawa kreativitas yang tentunya diilhami dari Roh Kudus atau oleh Roh Kudus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari, bagi setiap para pengusaha dan pekerja, bawalah ruang kerja dan strategi bisnis kalian ke dalam doa. Mintalah divine insight, mintalah hikmat ilahi untuk melihat setiap peluang-peluang di mana orang lain hanya melihat masalah demi masalah, tetapi saudara melihat bukan masalah, tetapi ada peluang di tengah-tengah pergumulan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, krisis ekonomi sekali lagi bukanlah waktu bagi anak-anak Tuhan maupun anak-anak Allah bersembunyi dalam ketakutan, melainkan momentum untuk membawa, ya Bapak Ibu Saudari, tampil membawa solusi, tampil membawa hikmat di dalam makroekonomi dan tentunya kreativitas yang diilhami oleh Roh Kudus. Inilah hikmat ilahi, divine insight di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jika kita membuka berita kita hari-hari ini di negara-negara kita semua, kata yang paling sering kita dengar, ya baik itu di dunia kerja, di dunia bisnis, adalah ketidakpastian. Betul, Bapak Ibu Saudari? Itulah yang sering kita dengar, kata ketidakpastian. Adanya inflasi, adanya disrupsi teknologi, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Walaupun ada teknologi, tetapi teknologi juga bisa melahirkan masalah-masalah yang baru di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada lagi perubahan-perubahan regulasi, ya. Banyak sekali regulasi yang berubah, Bapak Ibu Saudari, hingga ancaman resesi, kebangkrutan Bapak Ibu Saudari sebuah, ya, negara ataupun sebuah wilayah. Ada ancaman resesi, ya, yang seringkali membuat para pelaku bisnis maupun pekerja itu dilingkupi oleh kecemasan demi kecemasan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, bagi dunia, krisis adalah sebuah ancaman yang melumpuhkan. Tetapi bagi kerajaan Allah, krisis adalah sebuah filter, sekaligus katalis Bapak Ibu Saudari. Saudara, krisis itu memisahkan antara mereka yang hanya mengandalkan kekuatan manusia dengan mereka yang berjalan dalam tuntunan ilahi. Amin. Krisis itu seperti itu. Saudara, krisis akan memisahkan antara yang satu yang mengandalkan kekuatan manusia, sedangkan yang satu lagi mengandalkan Bapak Ibu Saudari, dia berjalan dalam tuntunan ilahi. Saudara, hari ini kita belajar dari suatu tokoh yang tidak asing, yang bernama Yusuf. Mari tempatkan diri kita pada konteks Kejadian pasal 41 itu. Pada saat itu Mesir dan seluruh bumi saat itu sedang menghadapi ancaman krisis pangan, ya. Ancaman krisis pangan yang sangat masif, Bapak Ibu Saudara. Sebuah kelaparan global selama 7 tahun yang bisa memudahkan atau memunahkan Bapak Ibu Saudari sebuah peradaban, ya. Kelaparan di mana-mana bisa memunahkan peradaban Bapak Ibu Saudari. Kita saja tidak lapar
tidak makan 1 hari atau 2 hari, laparnya minta ampun. Saudara, pada saat itu, Bapak Ibu Saudari, kelaparan global itu akan melanda selama 7 tahun, yang tentunya bisa memusnahkan peradaban Mesir, bahkan peradaban ya negara-negara di sekitarnya. Saudara, di tengah-tengah kebuntuan para pakarnya Firaun, di tengah-tengah kebuntuan para peramalnya Firaun, maupun ahli-ahli ekonomi dari Mesir pada saat itu, muncullah seorang anak muda yang baru saja keluar dari penjara. Saudara, anak muda itu tidak membawa modal uang. Dia tidak membawa koneksi politik di dalam setiap kehidupannya. Tetapi ia membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia. Yaitu apa? Roh Allah dan hikmat ilahi. Itulah yang tidak dimiliki oleh setiap pakar, peramal, maupun ahli ekonomi Mesir pada saat itu. Mereka tidak memiliki roh Allah dan hikmat ilahi seperti yang dimiliki oleh pemuda ini yang bernama Yusuf. Saudara, kalau kita baca di dalam Kejadian tadi ya, 41 ayat 38 sampai 39, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana Yusuf tidak sekedar bertahan hidup. Bagaimana Yusuf tidak sekedar bertahan hidup atau survive di dalam hidupnya, melainkan dia memimpin sebuah bangsa untuk berdampak. Dia memimpin sebuah bangsa untuk berdampak melalui apa yang saya sebut sebagai inovasi kudus. Saudara, masa depan ketidakpastian ekonomi bukanlah waktu bagi anak-anak Tuhan untuk mundur, untuk takut, untuk bersembunyi. Tetapi ini adalah waktu bagi kalian dan saya untuk tampil, membawa solusi-solusi ilahi bagi keluargamu, bagi tempat pekerjaanmu, bagi perusahaanmu, bagi negara ini, bagi setiap wilayah-wilayah dimanapun kalian berada. Saudara, mari kita belajar ada 3 pilar inovasi kudus di tengah-tengah krisis ya di dalam setiap hidup kita semua. Bagaimana kita bisa mengubah setiap ruang kerja kita, ruang bisnis kita, ruang pelayanan kita, rumah tangga kita menjadi sebuah ladang inovasi yang kudus di tengah-tengah masa yang sulit. Saudara, ada 3 prinsip utama dari setiap kehidupan Yusuf yang akan kita belajar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, Yusuf itu mengganti ketakutan dengan divine insight. Ya, Yusuf itu mengganti setiap ketakutan dengan apa, Bapak Ibu Saudari? Dengan divine insight di dalam setiap kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yusuf itu melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah di dalam setiap hidup mereka. Maka gantilah ketakutan dengan sebuah divine insight atau hikmat ilahi dalam hidup saudara. Lihatlah peluang di mana orang lain hanya melihat masalah di sana, tetapi saudara melihat peluang di tengah-tengah masalah itu. Ketika Firaun bermimpi tentang 7 lembu yang kurus yang dapat memakan 7 lembu yang tambun. Saudara, mimpinya hanya seperti itu. Firaun melihat di dalam mimpinya ada 7 lembu kurus, tapi kok 7 lembu kurusnya itu kok memakan 7 lembu yang tambun, ini maksudnya apa? Ya Bapak Ibu Saudara, dia mendapatkan mimpi seperti itu. Dia tanya semua ahli di Mesir, dan semua ahli di Mesir itu melihatnya sebagai misteri yang menakutkan. Bapak Ibu Saudara, mereka buntu, tidak dapat menafsirkan setiap mimpi Firaun itu dengan benar. Tetapi Yusuf, saudara, melalui kebergantungannya kepada Tuhan, saudara, Yusuf itu menerima divine insight. Yusuf itu menerima sebuah hikmat ilahi. Ada kemampuan supernatural untuk melihat cetak biru, blueprint masa depan di balik krisis-krisis yang dialami oleh Mesir maupun oleh mimpi Firaun pada saat itu. Saudara yang terkasih, inilah yang kita belajar. Ya, ketika Firaun bermimpi tentang 7 lembu yang kurus yang memakan 7 lembu yang tambun, Bapak Ibu, sekali lagi seluruh pakar ekonomi dan peramal Mesir mengalami kebuntuan intelektual. Mengapa hal ini terjadi? Ya, karena dunia hanya bisa menganalisis
masalah berdasarkan apa yang kelihatan. Saudara, dunia itu hanya bisa menganalisis masalah berdasarkan apa yang kelihatan, gejala-gejalanya. Sementara anak-anak Allah yang hidup di dalam roh mampu melihat akar masalah. Dan tentunya blueprint sebagai solusinya. Mereka tahu bahwa akar masalah dari setiap rumah tangga ini adalah ini. Akar masalah dari setiap bisnis, usaha maupun pekerjaan ini adalah ini. Akar masalah dari setiap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hal ini. Maka Bapak Ibu Saudari, anak-anak Allah yang hidup di dalam roh Allah itu mampu juga memberikan solusi atau blueprint seperti Yusuf memberikan solusi itu. Bapak Ibu, divine insight bukan sekedar ide cemerlang, hasil daripada brainstorming dari setiap Bapak Ibu Saudari ide-ide daripada setiap motivator itu. Tetapi divine insight di dalam setiap kehidupan saudara, hikmat ilahi saudara adalah penyingkapan ilahi yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang intim dengan Tuhan. Amin. Kepada orang-orang yang intim dengan Allah. Yusuf itu tidak panik ketika dia memandang krisis dari sudut pandang Allah di dalam kehidupannya, bukan dari sudut pandang kalkulasi manusia yang terbatas ini. Saudara, itulah yang Yusuf pandang. Ya Bapak Ibu Saudari, dia tidak panik ketika dia memandang dari sudut pandang Allah. Maka setiap kejadian-kejadian di dunia ini, hari-hari ini, itu tetap baik dari sudut pandang Allah. Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara tahu bahwa ketidaknyamanan, ketidakpastian Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita di dunia ini, saudara seharusnya membuat saudara dan saya terus berkemas-kemas. Terus saudara melambai-lambai kepada negeri yang akan dijanjikan kepada Allah bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Sama seperti Abraham itu melambai-lambai. Walaupun dia sudah mendapatkan tanah Kanaan, walaupun dia sudah sampai ke tanah perjanjian itu, tetapi Bapak Ibu Saudari, ternyata bukan tanah perjanjian itu yang hanya dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Ada negeri yang Abraham rindu yang dibangun oleh Allah sendiri. Itulah negeri yang diburu oleh Abraham, di mana Tuhan Yesus ada. Itulah negeri yang sama-sama saudara dan saya rindu untuk saudara hidup. Maka saudara juga bisa melambai-lambai, ya, jurus melambai Bapak Ibu Saudari, ya, bukan melambai dalam konteks yang lainnya Bapak Ibu Saudari, tetapi saudara melambai-lambai kepada negeri yang akan dibangun Allah di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, saudara, mari dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Banyak pengusaha hari-hari ini mengambil setiap keputusan bisnis hanya berdasarkan data pasar yang panik, lalu ikut-ikutan juga panik. Tetapi lewat Yusuf, saudara diingatkan, diajar kepada setiap kita, saudara bawalah ruang kerjamu, ruang bisnismu, strategi-strategi bisnismu, strategi-strategi engkau bekerja ke dalam mezbah doa. Sebelum kalian membuka laptop, sebelum saudara menganalisis kerugian-kerugian atau tantangan bisnis, berlututlah terlebih dahulu. Amin. Berlututlah terlebih dahulu. Katakan, Tuhan, beri aku matamu untuk melihat peluang di dalam setiap masalah-masalah ini. Beri aku hikmat. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, maka saya percaya inovasi kudus itu tidak dimulai dari ruang riset dan pengembangan yang canggih. Saudara, inovasi kudus itu dimulai Bapak Ibu Saudari dari keintiman dengan Roh Kudus yang saudara bangun setiap hari. Katakan amin. Inovasi itu saudara lahir dari keintiman saudara dengan Roh Kudus. Ketika kalian dan saya dipenuhi oleh Roh Allah, Anda akan melihat ada solusi jangka panjang. Di saat orang lain hanya bisa mengeluh tentang masalah-masalah mereka jangka pendek, tetapi saudara dapat melihat solusi jangka panjangnya di dalam setiap hidup usahamu, di dalam setiap kehidupan rumah tanggamu, dalam ketika Anda dan saya, ketika saudara dan saya mendidik, bahkan dalam setiap saudara mendidik anak-anakmu, maksud saya. Saudara, Tuhan akan memberikan solusi jangka panjang. Ya, di saat orang lain hanya bisa mengeluh tentang masalah-masalah mereka di jangka pendek ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, banyak dari kita ini kehilangan kedamaian, bukan karena krisisnya besar,
Tetapi karena kita mengizinkan ketakutan itu mengambil alih kemudi dalam setiap pikiran kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi bukan karena krisis besar, tapi karena saudara mengizinkan ketakutan yang mengambil alih setiap pikiran-pikiran kita. Berapa banyak dari kita yang sebelum membuka toko atau memeriksa laporan-laporan keuangan, sebelum saudara ada di dalam kantor pekerjaan saudara, berapa banyak dari kita yang dibuka terlebih dahulu ya adalah Alkitab. Berapa banyak Bapak Ibu Saudari? Atau yang dibuka terlebih dahulu, saudara malah kecemasan. Sebelum saudara membuka usaha-usaha saudara, memeriksa semuanya itu. Saudara, apakah kecemasan? Apakah Alkitab yang saudara baca dan renungkan? Jadi mulai saat hari ini, ubahlah ritual pagi saudara. Bawalah ruang kerjamu ke dalam doa. Sebelum saudara menghadapi klien atau klien, ya Bapak Ibu Saudari, untuk menganalisis grafik penjualan yang turun di dalam setiap kehidupan saudara, Bapak Ibu, taruh tangan kalian di atas meja kerja kalian. Taruh tangan kalian di atas laptop kalian, di tempat usaha kalian semua, dan berdoalah dengan tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, bisnis dan pekerjaan ini adalah milik-Mu. Orang dunia melihat jalan buntu, tetapi roh-Mu ada di dalamku. Berikanlah aku matamu, berikanlah aku hikmat untuk melihat peluang-peluang yang tersembunyi di balik setiap kesulitan-kesulitan ini. Amin Bapak Ibu Saudari, nyatakan itu kepada Tuhan di dalam setiap doamu. Inilah yang pertama, saya mau mengajak kita semua, saudara, gantilah ketakutan dengan sebuah divine insight atau hikmat ilahi dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa mengubah ruang kerja, bisnis, ruang studi, ruang pelayanan, rumah tangga kita menjadi ladang inovasi yang kudus di tengah-tengah masa yang sulit ini. Saudara, yang pertama tadi saudara sudah diingatkan prinsip yang pertama dari kehidupan Yusuf. Gantilah ketakutan dengan divine insight. Yang kedua, saudara, belajarlah untuk mengeksekusi setiap strategi makro yang praktis, yang tentunya berintegritas. Saudara yang terkasih, hikmat tanpa eksekusi adalah fantasi. Ketika saudara memiliki hikmat tetapi saudara tidak bisa atau tidak berani mengeksekusi, itu adalah sebuah ilusi atau hanya fantasi. Maka hikmat ilahi selalu menghasilkan strategi. Strateginya tentunya yang praktis, yang membumi, bukan yang di awang-awang. Saudara perhatikan apa yang Yusuf lakukan setelah dia mengartikan mimpi itu. Dia tidak hanya memberikan nubuatan rohani, lalu dia pergi dalam setiap kehidupan Yusuf. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi Yusuf memberikan strategi makroekonomi yang sangat brilian kepada Firaun. Ya, saudara dapat menemukan hal itu di dalam Kejadian 41 ayat 34 sampai 36. Saudara, Yusuf menyampaikan kepada Firaun supaya Firaun mengangkat pengawas-pengawas atas negeri itu. Lalu kemudian Yusuf, Bapak Ibu Saudari, memberikan strategi yang sangat brilian kepada Firaun. Yang kedua, saudara, dia mengajak Firaun untuk memungut 1/5 bagian atau 20% dari hasil tanah Mesir selama 7 tahun kelimpahan. Jadi ada 7 tahun kelimpahan Mesir pada saat itu. Ya, akan ada masanya 7 tahun kelaparan, Bapak Ibu Saudari. Tetapi di 7 tahun kelimpahan awal itu, Yusuf memberikan masukan kepada Firaun untuk ketika ada di dalam masa kelimpahan itu, pungutlah 1/5 ya, bagian atau 20% dari semua hasil tanah Mesir selama 7 tahun kelimpahan itu. Saudara, Yusuf memberikan solusi seperti itu. Dia mengumpulkan, dia menyimpan gandum di kota-kota sebagai cadangan. Itulah yang Yusuf lakukan. Saudara, dia memberikan strategi-strategi ini kepada Firaun. Firaun diajak untuk mengumpulkan, menyimpan gandum di kota-kota sebagai cadangan di dalam setiap kehidupan bangsa Mesir pada saat itu. Jadi lewat hal ini kita tahu Yusuf bukan sekedar bertahan, tetapi Yusuf belajar mengelola. Yusuf mengajarkan kita
tentang pentingnya manajemen risiko di dalam setiap kehidupannya. Yusuf mengajarkan kepada kita betapa pentingnya efisiensi. Setiap makanan itu jangan dibuang-buang, jangan dihabiskan di tahun kelimpahan, tetapi perlu disimpan. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Dia mengajarkan manajemen risiko, mengajarkan efisiensi, dan mengajarkan pengelolaan berkat yang bijaksana. Saat masa kelimpahan itu, demi mempersiapkan masa-masa paceklik di dalam setiap kehidupan bangsa Mesir pada saat itu. Saudara, ini adalah inovasi dari setiap kehidupan Yusuf. Ya, ini adalah sebuah inovasi ilahi, dan tentunya Bapak Ibu Saudari, sebuah Bapak Ibu Saudari manajerial terbesar ya pada zamannya di dalam setiap kehidupan Yusuf. Jadi saudara, itulah yang kita belajar. Bukan sekedar dia bertahan, tetapi dia mengelola. Seharusnya kita juga demikian. Amin. Saudara, ada panggilan untuk setiap profesional Kristen dimanapun kalian berada, yang tentunya terberkati lewat pelayanan Pastor Nesu. Tuhan tidak hanya mencari pengkhotbah di mimbar-mimbar gereja itu. Dia mencari Yusuf-Yusuf yang baru ya di marketplace, di setiap pasar kerja itu. Saudara, Tuhan mencari akuntan-akuntan yang jujur dalam sistem keuangan yang inovatif. Tuhan mencari Bapak Ibu Saudari manajer-manajer operasional yang tentunya bisa memotong pemborosan dari setiap perusahaan-perusahaan itu. Dan tentunya pengusaha-pengusaha yang menciptakan lapangan kerja baru di tengah-tengah ya perusahaan-perusahaan lain PHK massal. Saudara, tetapi perusahaan saudara justru menciptakan lapangan kerja baru. Jangan batasi kedahsyatan Tuhan lewat karya Roh Kudus pada hanya urusan ibadah hari Minggu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi hadirkan Tuhan Bapak Ibu Saudari di tengah-tengah marketplace. Tuhan rindu melihat Yusuf-Yusuf yang baru dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih, sekali lagi ya, hikmat tanpa eksekusi adalah sebuah fantasi. Maka hikmat ilahi selalu menghasilkan strategi. Saudara, Yusuf tidak hanya berhenti pada penafsiran nubuat yang bersifat rohani. Ia tidak berkata kepada Firaun, tenang saja Firaun, Tuhan pasti tolong. Ya, biasanya kan kayak gitu Bapak Ibu Saudari, kalau saudara datang kepada Bapak Pendeta, tenang saja, pasti Tuhan tolong. Lalu kemudian saudara, pokoknya lebih banyak kalian berdoa. Ya, lipat tangan saja berdoa, nanti Tuhan tolong. Ya, tetapi Yusuf tidak demikian. Yusuf langsung menyodorkan rencana ya makroekonominya yang sangat taktis tadi. Saudara, dia mulai mengangkat pengawas, dia mengelola dengan ketat setiap tabungan pangan sebesar 20% di masa-masa kelimpahan itu. Dan tentunya ada pembangunan infrastruktur lumbung di setiap kota Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan Yusuf. Itulah yang Yusuf bangun. Ya, bukan memberi makan saja, tetapi bagaimana dia menyimpan. Ya, dia membangun infrastruktur lumbung-lumbung di setiap kota-kota yang ada di Mesir pada saat itu. Saudara, ini tentunya bentuk inovasi kudus. Makanya saudara gak heran kalau pengusaha-pengusaha besar, Bapak Ibu Saudari, khususnya yang di Amerika, bagaimana mereka mulai Bapak Ibu Saudari yang tadinya bisnisnya di teknologi, di komputer dan lain sebagainya, mereka mulai memberi lahan Bapak Ibu Saudari yang luas. Mereka mulai Bapak Ibu Saudari untuk berbisnis pangan, karena ketahanan pangan itu penting sekali untuk sebuah negara Bapak Ibu Saudari. Mereka mulai menginvestasikan setiap keuangan mereka untuk membangun Bapak Ibu Saudari pangan ini dalam negara-negara tersebut. Saudara, ini adalah bentuk inovasi kudus. Tentunya karunia rohani tidak membuat Yusuf menjadi malas. Karunia rohani tidak membuat Yusuf mengawang-ngawang. Tetapi karunia itu justru membuatnya menjadi eksekutor yang sangat yang sangat jenius di setiap kehidupan Yusuf. Saudara, Yusuf dapat mengkombinasikan iman tentunya dalam setiap kehidupannya dengan manajemen profesional yang luar biasa. Saudara, seringkali kita sebagai seorang Kristen keliru dalam beriman. Kita berdoa meminta mujizat keuangan, tetapi kita tidak pernah membenahi setiap manajemen keuangan kita. Kita minta setiap usaha, pekerjaan kita diberkati, bisnis kita diberkati, tetapi sistem operasional kita berantakan.
Kita tidak jujur dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tidak belajar sebagai pengusaha, sebagai karyawan, Bapak Ibu Saudari. Kita tidak belajar untuk saudari. Kita tidak belajar untuk mengembalikan milik itu di dalam setiap hidup. Saudara, Tuhan tidak bisa memberkati kekuatan. Tuhan tidak bisa memberkati chaos. Tetapi saudara, inovasi kudus itu belajar menuntut kita untuk mengevaluasi cara kita bekerja. Ya, Bapak Ibu, bagi para pengusaha, ini waktunya bagi kalian melakukan audit internal. Pangkaslah pemborosan, rapikanlah arus kas saudara atau cash flow dalam setiap perusahaan saudara. Bangunlah sistem yang transparan di dalam setiap usaha-usahamu. Bagi para pekerja atau karyawan, jadilah staf-staf yang paling solutif, tepat waktu, dan tentunya dapat diandalkan oleh bos kalian semua. Bapak Ibu, ketika dunia kerja sedang mengalami penurunan etos kerja, ya, tunjukkanlah bahwa kalian bekerja dengan standar kerajaan Allah. Bukan untuk menyenangkan bos, Bapak Ibu Saudari, melainkan untuk memuliakan bos di atas segala bos, yaitu Tuhanmu dan Tuhanku di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ini yang kedua. Sehingga saudara belajar mengeksekusi strategi itu secara praktis, dan tentunya saudara tetap berintegritas ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara diingatkan prinsip yang ketiga, bagaimana kita bisa mengubah ruang kerja, bisnis maupun pelayanan kita menjadi ladang inovasi kudus di tengah-tengah masa yang sulit. Saudara, prinsip yang ketiga ketika kita belajar dari Yusuf itu memposisikan diri sebagai jawaban. Yusuf itu memposisikan diri sebagai jawaban, bukan beban. Jadi anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk menjadi kepala, amin, bukan ekor. Saudara, anak dipanggil untuk menjadi penyalur berkat, bukan peminta-minta. Katakan amin. Bapak Ibu, mari kita lihat dampak dari setiap inovasi kudus yang tentunya dalam setiap kehidupan Yusuf. Dalam Kejadian 41 ayat 57 dikatakan demikian, sebab itu dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir. Ya, lihatlah dampak dari inovasi kudus yang dilakukan oleh Yusuf di Kejadian 41 ayat 57. Sebab Kejadian 41 ayat 57, sebab itu dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, karena kelaparan itu hebat di seluruh bumi. Wah, jadi bumi itu pernah mengalami masa-masa kelaparan hebat, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara yang terkasih, maka belajarlah memposisikan diri sebagai jawaban, bukan beban. Ya, anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi kepala. Saudara, lewat hal ini saudara diingatkan untuk menjadi pusat solusi dalam setiap kehidupanmu. Ya, baik pusat solusi global, baik pusat solusi wilayah maupun kota saudara, pusat solusi bisnis saudara, rumah tangga saudara. Jadilah pusat solusi dalam setiap kehidupanmu dimanapun engkau dan saya berada. Karena satu orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka sebuah bangsa kafir itu diselamatkan. Dan seluruh bumi yang kelaparan itu mendapat makan oleh karena Yusuf. Saudara, Yusuf membuat nama Tuhan itu dipermuliakan di tempat sekuler itu, karena dia membawa solusi konkret. Maka kita doakan, saudara, biarlah setiap para pemimpin-pemimpin kita lahir, Bapak Ibu Saudari, tokoh-tokoh seperti Yusuf ini. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, bagaimana dia menggunakan setiap talentanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di tempat di mana dia bekerja, di tempat di mana dia berpolitik, di tempat di mana dia, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia membawa solusi konkret dalam kehidupan Yusuf. Demikianlah juga dengan kita. Saudara, jadilah pusat solusi di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Di tengah-tengah kehidupanmu, jadilah pusat solusi. Ya, jangan troublemaker. Ya, orang mengenal kita karena troublemaker, sering membuat ulah di tengah-tengah keluarga. Tapi jadilah pusat solusi dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang terkasih,
Belajarlah untuk mentransformasi mindset saudara, pikiran saudara. Jika saat ini setiap pekerjaan maupun bisnismu sedang lesu, atau posisimu di perusahaanmu sedang terancam, saudara, ubahlah cara-cara kita berdoa. Jangan lagi berdoa, Tuhan selamatkan saya dari krisis ini. Ya, jangan berdoa seperti itu. Mulailah berdoa Bapak Ibu Saudari, Tuhan jadikan saya jawaban bagi setiap krisis di perusahaan ini. Berikan saya ide inovatif, berikan saya hikmat ilahi yang bisa menyelamatkan perusahaan ini. Dan tentunya memberkati banyak orang di tengah-tengah keluarga-keluarga mereka semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo berdoalah demikian. Ya, transformasi mindset kita. Ubahlah pikiran-pikiran kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, daripada saudara hanya berdoa untuk kepentingan saudara sendiri. Tuhan selamatkan saya dari krisis ini. Saudara, mulailah berdoa seperti yang tadi saya sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang ketiga, saudara diingatkan untuk memposisikan dirimu sebagai jawaban, bukan beban. Saudara, anak Tuhan itu dipanggil sekali lagi menjadi kepala, bukan ekor. Untuk menjadi penyalur berkat, bukan peminta-peminta. Maka dampak dari inovasi kudus di dalam setiap kehidupan Yusuf tadi dicatat. Sebab itu dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Bayangkan seluruh orang-orang di Asia mencari saudara. Ya, seluruh orang-orang di Asia membeli makanan. Ya, atau seluruh orang-orang di dunia ini membeli makanan, membeli gandum dari saudara dan negara saudara. Wah, itu indah sekali. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Itulah dampak dari inovasi kudus. Melalui Yusuf, Bapak Ibu Saudari, Mesir berubah dari sebuah bangsa yang terancam punah menjadi pusat jaring pengaman sosial global, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara doakan pemerintah saudara. Ada program-program yang mereka rancang, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita berdoa, biarlah setiap program-program yang dirancang itu, saudara melahirkan benar-benar hati yang tulus, hati yang berkeadilan, hati yang rindu untuk apa? Memperjuangkan keadilan bagi seluruh bangsa, baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, China, dimanapun saudara berada. Berdoalah buat pemerintah saudara. Ya, ada program-program yang mereka lakukan. Kita berdoa supaya bukan menjadi bancakan korupsi, tetapi Bapak Ibu Saudari, lewat program-program itu benar-benar ada hati Tuhan lewat setiap para pemimpin-pemimpin kita. Bukan mencari keuntungan pribadi. Ya, walaupun banyak saya dengar begini, begitu program ini, itu mah cuman buat begini, buat cuman begitu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, jadi kita melalui Yusuf kita belajar. Mesir itu berubah. Ya, sebuah bangsa itu berubah yang tadinya terancam punah menjadi pusat jaring pengaman sosial global. Yusuf memposisikan diri dalam setiap kehidupannya dan bangsa Mesir pada saat itu sebagai jawaban atas krisis-krisis dunia. Indah sekali. Saudara, kalau kita di negara kita ada tokoh-tokoh seperti Yusuf ini, ya, di Singapura, di Malaysia. Di Singapura kan waktu itu ada Lee Kuan, siapa tuh? Bapak Ibu Saudari. Saudara mungkin lebih paham yang di Singapura. Perdana Menterinya sebelum era sekarang yang membangun Singapura itu luar biasa. Ketika kami jalan ke Singapura, Bapak Ibu Saudari, bahkan tidak ada satu sampah pun Bapak Ibu Saudari di jalanan. Ya beda dengan negara kita Bapak Ibu Saudari ya. Ya, nggak boleh ya buang sampah, merokok sembarangan itu nggak boleh Bapak Ibu Saudari. Bisa didenda kita, bisa repot Bapak Ibu Saudari. Tetapi itu dari kepemimpinan yang kuat, yang solid dari Perdana Menteri. Saya lupa namanya siapa, mungkin saudara bisa ingat ya, Perdana Menteri Singapura sebelumnya. Bapak Ibu Saudari, ya, bagaimana mereka atau dia membangun Singapura dari negara yang bukan apa-apa menjadi negara walaupun kecil tetapi berdampak Bapak Ibu Saudari, berdampak buat global ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara jadilah pusat jawaban dalam setiap kehidupan saudara. Kehadiran anak-anak Tuhan di marketplace, di dunia politik, di dunia Bapak Ibu Saudari, setiap lembaga-lembaga penegakan hukum seharusnya menjadi jaminan bahwa tempat tersebut akan mengalami terobosan. Amin. Bapak Ibu Saudari, ya akan mengalami terobosan. Bukan dengan masuknya saudara malah menambah beban masalah. Ya,
dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita selidiki hati kita masing-masing. Di tempat kita bekerja atau di dalam setiap komunitas bisnis kalian, apakah kalian dikenal sebagai orang yang suka mengeluh? Atau orang yang suka membawa solusi? Atau orang yang selalu ceria, selalu tersenyum dimanapun saudara berada? Apakah kehadiran kalian membuat suasana kantor itu menjadi lebih optimis? Atau justru sudah memperkeruh suasana dengan gosip-gosip tentang resesi yang terjadi? Ya, itu ketakutan-ketakutan di dalam setiap pikiran kita semua. Bapak, Ibu, jika saat ini bisnis kalian sedang lesu, atau posisi kalian di kantor sedang digoyang oleh seseorang atau oleh orang-orang yang mau berbuat jahat, ubahlah arah doa itu. Berhentilah berdoa egois. Bapak, Ibu, saudari, orang-orang yang berdoa egois itu biasanya mereka berdoa begini, Tuhan, selamatkan saya sendiri dari badai ini. Selamatkan saya, Tuhan, dari badai ini. Dia gak mikirin rekan-rekan teman-teman. Dia gak mikirin Bapak, Ibu, saudari, karyawan-karyawan yang ada di kantor. Dia hanya berpikir bagaimana Tuhan menyelamatkan dia sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudari, mulailah berdoa, bukan seperti orang yang egois itu. Saudara, berdoalah dengan hati yang hancur bagi sesama. Tuhan, pakai bisnisku untuk menjadi saluran berkat bagi karyawan saya, agar mereka tidak perlu di PHK. Tuhan, pakai keahlian-keahlian saya untuk menyelamatkan divisi ini dari kebangkrutan. Tuhan, pakai pekerjaan saya untuk menjadi berkat bagi setiap keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang di rumah yang harus saya hidupi. Tuhan, pakai setiap pekerjaan dan bisnis saya untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Biar lewat setiap usaha bisnis saya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan. Dan khususnya lewat channel Pastor Deso. Saudara-saudari, mari kita berdoa seperti itu. Ketika saudara fokus menjadi jawaban bagi orang lain, maka Tuhan sendiri yang akan menjamin kehidupanmu. Saudara, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan setiap posisi-posisimu. Dia akan memelihara pekerjaan maupun bisnismu. Sama seperti dia meninggikan Yusuf. Demikian Tuhan akan meninggikan saudara dan saya. Amin, Bapak, Ibu, saudari. Saudara-saudari, mari ya. Jadi langkah praktisnya yang saudara bisa lakukan, doakan strategi kalian semua. Sebelum mengambil keputusan bisnis, ya, pekerjaan dan lain sebagainya, buatlah draft rencana kalian. Lalu bawa dalam doa. Mintalah konfirmasi dan tentunya hikmat daripada Roh Kudus. Nanti dia akan berikan damai sejahteranya bagi setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara, audit manajemen kalian semua. Ya, seperti Yusuf yang memotong 20% di masa kelimpahan itu. Lakukan efisiensi yang bijaksana. Ya, kelolalah berkat Tuhan dengan sistem yang rapi, bukan dengan emosi dalam setiap kehidupan saudara. Dan yang terakhir, saudara, di dalam setiap kehidupan saudara, jangan cari masalah, ya, tetapi tawarkan solusi. Perhatikan apa yang sedang menjadi keluhan-keluhan konsumen saudara. Apa yang menjadi keluhan-keluhan perusahaan kalian semua saat ini. Saudara, disitulah ladang inovasi yang kudus bekerja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak, Ibu, maka krisis di zaman Yusuf itu tidak dapat dihindari. Sama seperti ketidakpastian ekonomi di zaman kita ini. Saudara, tidak bisa kita cegah. Ya, Bapak, Ibu, saudari, pemerintah kita berusaha mencegah untuk harga minyak tidak naik dan lain sebagainya. Tetapi beberapa waktu belakangan, beberapa minggu yang lalu, sudah mulai naik beberapa harga-harga, Bapak, Ibu, saudari. Ya, Bapak, Ibu, saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, krisis di zaman Yusuf itu tidak dapat dihindari. Demikian juga krisis yang di zaman kita, ada ketidakpastian ekonomi. Saudara, ini tidak bisa kita cegah. Tetapi respon kita tentunya menentukan posisi hati kita semua. Yusuf tidak tenggelam dalam belas kasihan diri sendiri atas masa lalunya yang kelam di penjara itu. Dia tidak gentar melihat skala kelaparan yang menakutkan itu dalam setiap kehidupannya. Tetapi Yusuf bangkit karena dia tahu siapa yang menyertai kehidupannya. Saudara, mari sama-sama kita bangkit. Karena saudara tahu siapa yang menyertai hidupmu dan hidupku setiap hari. Yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kau dan saya sembah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yusuf tidak pernah memilih untuk dibuang ke sumur. Dia tidak pernah memilih untuk dijual sebagai budak. Atau dia, Bapak Ibu saudari, mendekam di sebuah penjara Mesir yang gelap itu. Saudara, ia juga tidak bisa memilih untuk menghentikan kelaparan 7 tahun yang melanda bumi saat itu. Tetapi Yusuf, saudara, dia memilih satu hal. Dia memilih untuk memberikan seluruh hidupnya sebagai ruang kerja bagi kuasa Allah bekerja dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, krisis di sekitar kalian mungkin tidak bisa kalian kontrol. Perubahan pasar, inflasi, keputusan-keputusan sepihak dari pemerintah kalian, ya, keputusan-keputusan sepihak dari atasan kalian, itu semua berada di luar kendali kita, ya. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu saudari, saya mengajarkan kalau saudara mau berdemo, demo yang benar adalah bagi anak-anak Allah berdoa di hadapan Tuhan, ya. Itu cara rohani yang paling alkitabiah, ya. Bapak Ibu saudari, berdemo yang alkitabiah itu saudara berdoa di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak pas sesuai dengan hati nurani saudara, doakan di hadapan Tuhan. Sehingga apa, Bapak Ibu saudari, Tuhan mengubah para pemimpin-pemimpin kita itu. Baik mengubah hatinya, lalu kalau nggak bisa diubah hatinya, Tuhan ganti dengan yang baru, yang memiliki hati seperti Yusuf. Amin, Bapak Ibu saudari. Saudara yang terkasih, mari ya kita percaya krisis di sekitar kita tidak bisa kita kontrol. Perubahan pasar, ya, inflasi, keputusan-keputusan sepihak sekali lagi dari pimpinan kalian, semua berada di luar kendali kita semua. Tetapi hari ini kontrol atas kehidupan saudara ada di tanganmu sendiri. Apakah saudara dan saya akan terus menjadi orang Kristen yang penakut, yang sembunyi, saudara, atau kita menjadi orang Kristen yang terus merangkak di tengah badai, ya, terus naik, terus mencari peluang di tengah-tengah badai kehidupan itu, dan kita rindu naik ke level berikutnya, menjadi pembawa solusi ilahi dalam setiap hidupmu dan keluargamu, kotamu, bahkan bangsamu. Jangan biarkan meja kerjamu, jangan biarkan tokomu atau bisnismu, ya Bapak Ibu saudari, atau tempat di mana saudara memerintah ketika saudara menjadi kepala daerah. Saudara, jangan biarkan meja kerjamu itu atau bisnismu menjadi tempat yang sekuler. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah bakatmu, pakailah untuk menjadi jawaban bagi dunia yang sedang sakit ini. Maka demi nama Yesus Kristus, saudara tidak akan pernah berjalan sebagai ekor. Tetapi saudara, Tuhan akan membuatmu dan membuatku menjadi kepala dan bukan ekor. Yang setuju katakan amin. Dan hidupmu tentunya akan menjadi lumbung berkat bagi banyak orang. Maka berikanlah hidupmu sepenuhnya bagi Tuhan Yesus hari ini. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati, menyentuh, mengubah setiap hati dan kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita, dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah terkejut oleh krisis dunia hari-hari ini. Tuhan, hari ini kami menurunkan semua ego kami. Kami membuang semua ketakutan. Kami membuang semua kecemasan. Kami membuang segala kepanikan yang selama ini melumpuhkan iman kami. Kami membawa setiap air mata, setiap kekhawatiran atas bisnis yang mungkin lagi sepi hari-hari ini. Ada setiap tekanan di dalam pekerjaan kami. Kami membawa ke kaki salib-Mu. Roh Kudus, kami mengundang-Mu secara khusus. Masuklah ke dalam ruang kerja kami. Masuklah ke dalam setiap toko-toko kami. Masuklah ke dalam rumah tangga kami. Ke tempat pekerjaan kami. Masuklah ya Tuhan ke pabrik kami. Masuklah ke dalam setiap keputusan-keputusan bisnis kami. Urapi dengan divine insight. Urapi Tuhan dengan hikmat ilahi yang daripada-Mu saja. Sehingga setiap pikiran-pikiran kami boleh lahir inovasi-inovasi yang kudus, yang tentunya membawa solusi, yang menyelamatkan sesama, yang membuat orang-orang sekuler itu tersungkur dan mengakui bahwa ada Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tidak mau lagi hidup untuk diri kami sendiri. Hari ini
kami menyerahkan seluruh hidup kami. Akhir kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami Yusuf di akhir zaman ini. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami menyambut terobosan yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Kau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Pulihkan setiap hati dan jiwa. Perbaharui setiap hidup kami. Jalan-jalan berkat boleh terbuka bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan terlebih kami rindu menghidupi setiap firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Saudara, biarlah keluarga-Mu diberkati, rumah tangga-Mu diberkati, anak-anak-Mu diberkati, pasangan-Mu diberkati, suamimu, istrimu, setiap pekerjaan usahamu diberkati, setiap hubungan-hubunganmu diberkati, studimu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, ada kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra yang Tuhan hadirkan selalu dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Jadilah berkat dimanapun kalian berada. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu setiap hidup saudara. Tuhan limpahkan segala berkat-Nya, Tuhan limpahkan segala kebaikan-Nya bagi keluarga-keluarga kita yang selalu meresponi firman Tuhan, mendukung segala pekerjaan Tuhan, yang memberikan hatinya dengan tulus melalui channel ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkatilah hidupmu dan teruslah menjadi saluran berkat bagi sesamamu, bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan kasih Kristus, terlebih bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, yang hadir selalu dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati, di dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, saya minum sedikit dulu ya Bapak Ibu Saudari. Berapa banyak yang terberkati? Haleluya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Yang terberkati jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan. Bapak Ibu terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara sampaikan dengan tulus. Ya, setiap gift, setiap tap-tap layarnya, ya setiap tulisan bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih saudara sudah menulis. Terima kasih juga buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Persembahan kasih saudara setiap harinya, terima kasih. Persembahan milik Tuhan yang saudara kembalikan belajar per periode waktunya, entah setiap minggu, setiap 2 minggu sekali, atau setiap bulan. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Terima kasih juga buat setiap persembahan misi, di mana saudara mendukung pekerjaan Tuhan untuk membangun gereja, membangun sekolah lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sampaikan dengan tulus, terima kasih Bapak Ibu Saudari, dan biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu melimpah selalu dalam hidupmu dan keluargamu. Dialah yang memelihara setiap hidupmu. Belajarlah Bapak Ibu untuk selalu mendukung pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Kemanapun Roh Kudus Bapak Ibu Saudari menggerakkan hatimu. Ya, jadi kalau saudara mau mendukung channel ini dengan memberikan persembahan-persembahan, indikator pertama, saudara, Roh Kudus yang mengkomando hidup saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Dan yang ketiga, saudara lagi belajar, sedang bermurah hati, sehingga saudara bukan menjadi pribadi yang menimbun untuk dirimu sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan pelit dalam setiap hidup saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya pasti akan terus selalu mengingatkan, dan saya tidak pernah takut untuk mengingatkan hal ini Bapak Ibu Saudari, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan kekap hartamu Bapak Ibu Saudari seperti ini. Misalkan ini harta ya, anggaplah ini harta Bapak. Jangan saudara kekap seperti ini. Saudara ketika Tuhan memberikan sesuatu, peganglah seperti ini. Jadi ketika Tuhan mau mengambil Bapak Ibu Saudari, ya saudara tidak akan terluka. Tetapi kalau saudara kekap seperti ini, saudara nanti kalau Tuhan ambil, saudara akan sakit hati Bapak Ibu Saudari. Maka setiap apapun yang kau miliki, kau punya, baik itu anak, baik itu harta, apapun itu, pekerjaan, bisnis, usaha, saudara percayakan semua kepada Tuhan. Karena satu ketika, saudara semua ini
saudara, Tuhan mau kirimkan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih daripada Tuhan lewat hidup saudara. Maka Tuhan hadirkan itu Lazarus di dalam setiap hidup orang kaya. Saudara, bukan untuk membuat orang kaya itu harusnya Bapak Ibu Saudari ya masa bodoh, tetapi seharusnya membuat orang-orang kaya itu, khususnya orang kaya yang di Lazarus itu, dia melihat ada orang-orang yang perlu ditolong. Maka semakin saudara kaya dalam setiap kehidupan saudara, banyaklah menolong orang. Ya Bapak Ibu Saudari, ajar anak-anakmu juga seperti itu. Semakin mereka diberkati Tuhan, nak, banyaklah menolong orang. Supaya lewat hidupmu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi saudara, itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, supaya anak-anakmu ketika besar nanti, mereka banyak menolong orang. Mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Ajar mereka mengembalikan milik Tuhan dalam hidup mereka. Kalau bukan kita orang tuanya yang mengajar, siapa lagi Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan? Maka kita perlu menjadi teladan bagi setiap anak-anak kita untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat setiap kehidupan saudara dan saya yang telah mendukung pekerjaan Tuhan setiap harinya lewat channel Pastor Deso. Ya, saya tidak sebutkan nama demi nama, tetapi saudara, puji Tuhan, ada orang-orang yang menabur pekerjaan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan setiap hari lewat channel Pastor Deso. Biarlah Tuhan merahmati kehidupan kalian. Ada juga yang menabur setiap per periode waktu. Tuhan memberkati, merahmati setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saudara, jikalau saudara terberkati dan saudara rindu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, maka saudara dapat berikan dukungan-dukungan persembahan itu lewat bio profil TikTok saya atau profil TikTok saya di kiri atasnya. Kalau saudara tinggal klik di sana. Kalau di YouTube, saudara bisa lihat di deskripsi video. Semua atas nama Angelin Magdalena, istri saya, ya, BCA. Saya tidak sebutkan nomor rekeningnya, tetapi semua ada di semua, ya Bapak Ibu Saudari, di profil TikTok maupun di deskripsi video ataupun profil YouTube saya juga ada kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih, saudara yang terkasih. Terima kasih buat kalian semua, ya dimanapun kalian berada. Saudara, sampai bertemu kembali besok. Jangan lupa, ya bagi saudara yang belum masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara masuklah ke grup tersebut ya. Kirimkan nomor WA saudara di inbox TikTok saya, nanti saya akan masukkan secara manual. Atau saudara bisa mencatat nomor saya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa mencatat nomor saya di 0851 ya. Siapkan Bapak Ibu Saudari. Saya ulang, 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat, masuklah ke grup WA Pastor Deso Home. Ya, di sana Bapak Ibu Saudari, kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan tentunya. Ya, kalau saudara ada pergumulan-pergumulan yang update, ya Bapak Ibu Saudari, jangan ragu untuk chat kepada kami. Ya Bapak Ibu Saudari, di nomor tersebut. Itu nomor saya ya Bapak Ibu Saudari dalam pelayanan Pastor Deso. Yaitu nomor Pastor Deso. Nanti saudara kalau di grup itu juga catat nomor Ibu Gembala, istri saya. Ya, doakan juga Bapak Ibu Saudari, anak kami yang ketiga hari-hari ini sedang sakit. Jadi Ibu Gembala fokus untuk merawat juga anak kami yang ketiga ya, karena beberapa hari ini udah hampir 3-4 hari ya. Doakan supaya sembuh dari khususnya panasnya Bapak Ibu Saudari. Jadi panasnya itu masih naik turun ya. Kita doakan supaya setiap keluarga kami juga boleh Bapak Ibu Saudari terpelihara sempurna. Tuhan menutup bungkus setiap kehidupan kami bagi kemuliaan sorga ya Bapak Ibu Saudari. Ya, anak sakit itu saudara kalau dia nggak sembuh-sembuh, rewel juga Bapak Ibu Saudari ya, capek juga. Khususnya mamahnya ya, pasti capek untuk harus merawat karena nggak mau ditinggal anaknya Bapak Ibu Saudari ya. Jadi doakan, namanya Sean ya, namanya Sean. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mengingat Bapak Ibu Saudari dalam doa-doamu, doakan supaya Sean bisa pulih, Sean bisa sembuh ya, anak ketiga kami ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudari. Jadi intinya saudara, kita ini saling mendoakan ya di dalam kasih Kristus. Ya, saya juga bisa mendoakan saudara, saudara juga bisa mendoakan kami. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk latihan supaya saudara bukan hanya berdoa buat dirimu sendiri dan keluargamu sendiri, tetapi saudara bisa berdoa buat orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Oke, thank you ya buat teman-teman semua yang sudah memberikan kolom komentar untuk kesembuhan anak kami. Thank you, Tuhan memberkati selalu setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya mohon undur diri. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan kita semua cepat sehat, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus menyembuhkan, amin.
GWS untuk DDC-an, amin. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan dengan sempurna, amin. Ya, setiap doa-doa saudara saya terima dengan iman ya. Bu Happy, ya takutnya tipes, ya lagi dicek ini. Semuanya darahnya juga lagi dicek hari-hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudari, saya mohon undur diri. Thank you ya Bapak Ibu Saudari. Kita belajar untuk menjadi berkat, dan kita juga belajar Bapak Ibu Saudari untuk mendoakan dan didoakan ya dalam setiap hidup saudara. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam dari saya Pastor Deso. Ya, tetap semangat di hari Senin ini di tanggal 25 Mei 2026. Salam dari saya. Semangat selalu. Saya mohon undur diri. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye bye buat kita semua. God bless you.